materi bahasa Indonesia tentang wawancara dan tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi. Untuk pertemuan kita pada pagi ini nanti, kita akan belajar kembali tentang bahasa Indonesia. Untuk itu anak-anak silahkan persiapkan bukunya, buka buku kalian LKS-nya halaman 26 dan 27. Simak penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Di pelajaran bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang wawancara. Kita akan mengenal tentang wawancara, apa itu wawancara, serta tujuan dari sebuah wawancara. Dan untuk pertama, wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang berupa informasi dari seorang narasumber. Itu adalah pengertian dari wawancara. Dan untuk nama orang yang melakukan wawancara itu disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang diberi pertanyaan itu disebut dengan narasumber. Kenapa? Karena dia memberikan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut. Dan adapun sebuah wawancara itu memiliki unsur-unsur yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, antara pewawancara dan juga narasumber. Apa unsur-unsur dalam sebuah wawancara? Perhatikan buku kalian halaman 26. Yang pertama, sebuah wawancara itu harus ada yang namanya pewawancaranya. Yang kedua, narasumber, orang yang nantinya digali informasi itu namanya narasumber, itu harus ada, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Misalnya tema tentang Hari Pahlawan, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara itu harus sesuai dengan temanya, yaitu Hari Pahlawan. Yang keempat, yaitu janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Misalnya kalian ingin melakukan wawancara dengan kepala sekolah misalnya. Kalian berjanji melakukan wawancara tersebut jam 7 pagi, maka kalian sebagai pewawancara harus menepati waktu yang sudah disepakati tersebut. Itu adalah unsur-unsur dalam sebuah wawancara. Selanjutnya tentang tujuan dari sebuah wawancara. Tujuan dari sebuah wawancara itu pada umumnya sama anak-anak, yaitu menggali sebuah informasi kepada narasumber terkait dengan tema yang nanti diajukan oleh pewawancara tersebut. Misalnya tentang kegiatan 17 Agustus, maka informasi-informasi yang nanti dicari itu adalah tentang hari 17 Agustus tersebut. Itu adalah tujuan dari sebuah wawancara. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis wawancara. Adapun jenis-jenis wawancara secara umum itu ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu wawancara secara terstruktur, yang kedua yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Apa pengertiannya? Silahkan buka buku kalian di halaman 27. Wawancara secara terstruktur ialah wawancara yang prosesnya, cara melakukan wawancara tersebut dengan melihat pedoman-pedoman pertanyaan secara terstruktur pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Itu adalah wawancara secara terstruktur. Jadi melihat pedomannya dan harus runtut pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber tersebut. Itu pengertian dari wawancara secara terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Adapun pengertiannya yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada sebuah teks atau daftar pertanyaan secara runtut. Jadi seorang pewawancara bisa melakukan wawancara secara bebas, tapi harus ingat, harus sesuai dengan temanya. Nah, itu adalah wawancara yang tidak terstruktur. Berikutnya yang ketiga yaitu etika dalam melakukan sebuah wawancara. Nah, ketika kita melakukan sebuah wawancara, kita yang pertama harus bersikap sopan, bersikap ramah terhadap
narasumber yang akan kita gali informasinya. Berikutnya, seorang pewawancara juga harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam dulu. Ketika sebelum mewawancarai harus mengucapkan salam dulu. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pewawancara terhadap narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Jadi pertanyaan yang kalian ajukan kepada narasumber itu harus sistematis, harus urut sesuai dengan daftar pertanyaan yang kalian siapkan sebelum melakukan wawancara. Yang ketiga, yaitu menyampaikan pertanyaan, yang keempat, yaitu fokus pada materi wawancara. Yang kelima, yaitu tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat tersinggung. Jadi ketika mewawancarai seseorang, itu jangan sampai kita menyinggung pertanyaan, dari narasumbernya. Misalnya mengajukan pertanyaan meskipun sesuai tema, tapi kalau kita menyinggung itu dapat menjadikan proses pewawancaraan itu menjadi tidak menyenangkan. Kemudian yang keenam, yaitu tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan sebuah wawancara dengan cara yang tidak baik. Misalnya melakukan fitnah. Nah, itu tidak boleh. Yang ketujuh, yaitu bersikap objektif dan simpatik. Objektif itu sikap yang tidak memihak pihak manapun. Jadi kita netral ketika melakukan sebuah wawancara. Itu adalah etika-etika dalam melakukan sebuah wawancara. Anak-anak, untuk tugas kalian nanti meringkas materi yang nanti Pak Udin akan sampaikan di slide setelah video tutorial. Tulis di buku tulis kalian dan simak video tutorial pembelajaran berikut ini. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apakah tujuan dari wawancara? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Ringkasan materi salin di buku catatan kalian. Wawancara ialah teknik dan kegiatan menggali informasi dan data dari seorang narasumber. Pewawancara ialah orang yang menggali informasi atau orang yang melakukan wawancara. Narasumber ialah orang yang digali informasinya dan menjawab semua pertanyaan dalam wawancara. Unsur-unsur dalam melakukan wawancara antara lain: 1. Pewawancara, 2. Adanya narasumber,
3 daftar pertanyaan sesuai tema, dan keempat kesepakatan antara pewawancara dan narasumber. Nah, demikian anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Jika ada penjelasan Pak Udin yang kurang jelas, anak-anak bisa membaca kembali bukunya di halaman 26 dan 27. Sekian anak-anak, jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat dalam belajar. Klik tombol subscribe.